Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, bulan yang disebut-sebut bulan Ramadan senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam, kita semuanya. Bulan ini memberikan harapan rahmat. Bulan ini memberikan kesempatan kita untuk mengetuk pintu rahmat Allah SWT. Apakah kita akan lewatkan kesempatan ini? Tentu tidak. Mengapa saudara? Salah satu yang dihadirkan pada bulan Ramadan itu adalah diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatu minal huda wal furqan. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah diturunkan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan hal-hal yang itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kesempatan inilah mengapa mesti kita raih sehingga pada akhirnya kita mendapatkan rahmat Allah. Di dalam bulan Ramadan akan kita menemukan 10 hari terakhir di bulan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa makna di balik malam-malam Lailatul Qadar? Tentu di sini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan satu sentuhan petunjuk Allah yang itu berupa rahmatnya melalui ayat-ayat Al-Quran. Sehingga pada akhirnya Al-Quran yang kita pedomani sebagai proses untuk menjalani kehidupan ini betul-betul makin menguat. Tidak hanya di dalam pemahaman kita, tidak hanya dalam akal kita, tapi sekaligus menguatkan hati kita, nafsu kita untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu. Mengapa demikian? Sebagaimana kita harapkan bahwa akhir dari tujuan kita melakukan ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Saudaraku rahimakumullah, dalam risalah Al-Islam yang dinyatakan oleh Syekh Abu Lais Al-Samarqandi di dalam kitabnya Tanhibul Ghafilin, untuk menjadi mutakin itu ternyata bisa digambarkan syarat-syaratnya. Yang pertama, lisan kita tidak kita gunakan untuk berkata bohong, apalagi untuk bergunjing. Ya. Lisan kita lebih banyak kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, melakukan bacaan-bacaan terhadap kitab suci Al-Quran, baik yang ayat-ayat yang ada di kitab maupun ayat-ayat yang ada di alam ini. Dan kemudian kita lakukan untuk lebih banyak melakukan diskusi, berbincang hal-hal yang positif. Kedua, tidak masuk ke dalam perut kita kecuali makanan yang halal. Kalau toh kita makan yang halal sekalipun juga tidak berlebih-lebihan, dan itu adalah ciri orang mutakin. Yang ketiga, pandangannya digunakan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi di dunia ini, bukan untuk kemudian kita berpikir menyakiti diri sendiri, kemudian memberikan pikiran buruk terhadap orang lain, tapi lebih banyak untuk kita mendapatkan hikmah. Dengan begitu kita akan bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga kemanfaatannya bagi orang lain. Yang keempat, tangan kita bisa berupa kekuasaan yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik yang diharamkan. Menzalimi orang, ya, menyakiti orang, menestapakan orang, dan sebagainya. Itu saya kira tidak menjadi bagian bagi kita yang merasa mutakin atau orang yang bertakwa. Yang kelima, kaki dan langkah kita gunakan tidak untuk hal-hal yang maksiat. Sehingga pada akhirnya apa yang kita tangani, apa yang kita lakukan itu betul-betul memberi kemanfaatan bagi umat manusia. Yang keenam, hati kita tidak dipenuhi rasa kebencian apalagi permusuhan. Nah, kalau ini yang terjadi, itulah ciri ketakwaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, taat kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penuh keikhlasan. Sehingga pada akhirnya yang kita sajikan dalam ibadah kita itu bukan riya,
bukan pamer. Saudaraku, rahimakumullah, untuk mencapai gelar mutakin inilah yang kemudian kita perlu menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci untuk dipedomani. Baik ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci maupun ayat-ayat yang ada dan tertebar di dalam semesta ini. Oleh karena itu saudaraku, di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, itulah tidak ada keraguan dalam diri kita. Disitulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian maka kita bisa menjadikan ekspresi Ramadan melalui malam-malam Lailatul Qadar ini untuk mendapatkan petunjuk Allah. Itulah sebuah kekuatan rahmat yang luar biasa. Karena dengan petunjuk itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.